ini. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua baik-baik saja, sehat-sehat semua. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama lagi masuk di dalam ibadah kita, sekalipun kita masih di rumah kita masing-masing. Tetapi biarlah kiranya tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan dan Raja kita. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore hari dan malam hari, kami menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena kebaikan dan kasih setiamu yang tidak berkeputusan dalam hidup kami. Haleluya. Syukur kami kepada Engkau karena kasih setia Allah yang tidak berkesudahan, tidak berkeputusan, selalu baru setiap waktu. Kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh beribadah lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Sekalipun kami masih harus di rumah kami masing-masing, biarlah kami belajar selalu untuk menaikkan syukur kami, mengangkat hati kami, mengarahkan kehidupan kami hanya kepada Engkau. Sebab itu pada pagi hari ini, biarlah semua umat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di GKM Nganjuk, boleh bersama-sama dengan keluarga masing-masing bersekutu melalui ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Engkau mengerti apa yang menjadi kerinduan dan sikap hati kami di setiap saat, setiap waktu. Mari Engkau berkarya Allah Roh Kudus, pimpin kami selalu kepada kebenaran-Mu, khususnya di dalam ibadah kami. Engkau yang memimpin dari awal sampai selesai. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa. Haleluya. Satu peristiwa yang indah yang bersejarah dalam hidup kita, waktu kita bertemu dengan Yesus, kekasih jiwa kita. Haleluya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus,
Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan dan ada yang dihadapkan, kasihnya tinggi jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. yang terindah. Haleluya. Hari yang terindah saat kita bertemu dengan Yesus, kasih jiwa kita yang menyelamatkan kita. Haleluya. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jauh yang dihadapkan, Kasihnya tinggi jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Haleluya. Haleluya. Yesus kekasih jiwa kita yang terindah, yang termanis dalam hidup kita. Haleluya. Tidak ada yang sama seperti Dia. Sekali katakan, hari yang terindah ketika ku jumpa. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan dalam yang dihadapkan, kasihnya ini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Bertumbuh dalam iman kepadanya. Bertumbuh dalam iman kepadanya. Haleluya. Kita selalu mau bertumbuh lewat firman Tuhan, suara Tuhan yang selalu kita rindu untuk dengarkan. Itulah yang membuat saudara dan saya bertumbuh. Mari kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Kekuatan kasih Tuhan itulah yang membuat kita masih bertahan, kita masih boleh ada sampai saat ini. Memang luar biasa kasih setianya bagi kita. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, Ku tetap setia, ku tetap setia. ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, Walau topan datang
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami menemukan firman-Mu. Mari urapi hati pikiran kami oleh Roh yang Kudus, sehingga kami beroleh kekuatan dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan pada saat ini. Matius pasal 7 ayat 24 dan sampai 27. Matius 24 sampai dengan ayat yang Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 7. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak sekali Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal, terutama hal yang dekat adalah hal pengajaran yang sesat. Nah, di mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengajaran sesat itu bukan terjadi pada abad-abad 18, 19, 20 ini, tetapi rupanya ajaran sesat sudah muncul pada abad-abad yang lalu. Bahkan pada saat di mana pertama kali bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan sudah ada ajaran sesat. Bahkan pada saat Adam dan Hawa di Taman Eden sudah muncul ajaran sesat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ajaran sesat pada zaman Adam dan Hawa apa? Bahwa jikalau kamu makan buah itu, kamu akan hidup mengetahui yang baik dan yang jahat. Pada sebaliknya yang dikatakan Tuhan. Nah, iblis memutar balik fakta. Nah, ajaran sesat berkembang dan terus menerus. Bahkan sampai pada abad pertama Masehi mulai sudah ada, di mana pengajaran-pengajaran sesat itu datang dan silih berganti dengan berbagai macam aliran sesat. Di Kristen ada banyak aliran sesat juga. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita itu memahami, kita itu kuat di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan? Tuhan katakan di sini bahwa akan banyak nabi palsu, pengajar sesat dan lain sebagainya yang akan memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa firman Tuhan katakan bahwa orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan melakukannya, itu sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu yang Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ada hukum sebab akibat dari segala sesuatunya, ya kan? Ada panas, ada hujan, ada siang, ada malam, ya kan? Terus kemudian ada yang kuat, ada yang tidak kuat, ada yang lemah. Nah, di situ. Nah, sekarang tergantung daripada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita itu dibangun di atas dasar yang kuat atau tidak. Nah, di situ. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, latar belakang mobil-mobil, pernah saya baca, kalau tidak salah adalah salah satu produk mobil yang dari Jepang adalah membeli produk dari Amerika atau Eropa, saya lupa itu ya, pernah saya baca artikel itu. Nah, akhirnya berkembang sampai sekarang Jepang memiliki kekuatan di bidang otomotif. Nah, orang fanatik kepada yang namanya produk Jepang, baik itu Suzuki, baik itu produk mungkin Toyota, ya kan? Kemudian mungkin produk Daihatsu dan sebagainya. Nah,
Kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Amerika itu ada berbagai macam-macam produk kendaraan, ya kan, bahkan di Eropa juga terkenal namanya Mercedes, Volvo, Scania, dan MAN, dan banyak sekali produk itu. Yang terkenal di Indonesia ini adalah banyak peminatnya adalah di Mercy, Volvo, Scania. Nah, di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang sudah termakan. Kenapa? Karena memang ada fakta. Dasarnya sudah kuat, dibangun untuk dirancang dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hanya perbedaan adalah mobil Eropa otomatis mahal karena dirancang jangka panjang, keselamatan dan sebagainya. Nah, agak mendingan murah mobil Jepang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semuanya itu dibangun di atas dasar yang kuat. Sehingga apa? Sehingga pasaran itu mampu, pasaran itu akan mengambil. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, mobil-mobil Eropa, mobil Jepang sudah berapa puluh tahun pun masih oke. Ya kan? Kenapa? Karena diproduksi dengan kekuatan yang luar biasa, dengan dasar yang sudah dirancang ke depan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu membeli sesuatu, kalau murah itu jangan berharap yang namanya enak. Kalau murah itu jangan berharap dengan yang namanya baik. Kalau murah itu jangan berharap yang namanya kualitas. Ya kan? Beberapa tahun yang lalu kan banyak penjual-penjual apa itu spring bed, nah semacam itu ya kan. Ternyata setelah Bapak Ibu beli, mungkin 1 bulan aja sudah kempos, namanya 400.000, mau seperti yang 2 juta ke atas ya tidak mungkin Bapak Ibu, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat kalau ingin enak berarti ada jerbasuki mau beo, nah semacam itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan katakan kepada kita bahwa dasar itu sangat penting, ya kan? Dasar sebuah bangunan itu sangat penting sekali di dalam sebuah rumah maupun gedung, apalagi gedung tingkat, ya kan? Gedung biasa tidak tingkat dengan gedung yang tingkat itu rancangan dasarnya sudah berbeda. Jangan sampai gedung tingkat 1, ya tingkat 2 disamakan dengan yang tidak tingkat. Hancur tidak lama, ya kan? Atau mungkin roboh, ambles, ya kan? Karena apa? Karena ada aturannya sendiri. Gedung lantai 3 ke atas sudah berbeda-beda rancangan dasarnya, tidak bisa disamakan. Kita bangun rumah biasa, kemudian suatu saat punya duit, rumahku pengen tak tingkat. Kita tidak memahami bahwa pondasinya dulu biasa. Akhirnya bangun aja di atas. Saya yakin dalam waktu selesai bangun rumah itu akan roboh. Kenapa? Karena sudah berbeda dasarnya, ya kan? Kalau rumahnya tingkat, ya harus dibangun pondasinya tingkat, standar tingkat, bukan seenaknya sendiri. Bahkan pondasi di daerah tanah gerak berbeda dengan tanah yang tidak bergerak. Nah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau zaman dahulu banyak masih rumah itu yang pondasinya adalah batu, di atasnya kayu tiangnya, bawahnya adalah umpaknya itu adalah batu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu juga rawan, ya kan? Sangat rawan. Khawatirnya pada saat musim angin, kreket tidak tahu-taunya roboh. Nah, Bapak Ibu yang Saudara kasih Tuhan, dasar itu sangat mempengaruhi kekuatan daripada rumah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu betapa pentingnya akan pondasi itu pada sebuah rumah. Sangat penting sekali. Kalau ada apa-apa, pondasi ini sangat diperlukan. Ini dulu pada tahun 83, karena ini pertamanya adalah bangunan percobaan di Nganjuk tanpa pondasi. Dindingnya bagus, tetapi tanpa pondasi. Beberapa tahun kemudian yang sebelah utara
patah. Kenapa? Karena tidak ada pondasi. Seandainya ada pondasi saat itu, dibuat pondasi lah, ya tidak usah tinggi tapi ada pondasi, saya yakin tidak akan terjadi sesuatu terhadap gedung itu. Nah, itulah pentingnya pondasi itu. Nah, kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 23. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini mari kita kembali. Bapak Ibu sudah memiliki dasar dari bangunan, dari hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dasar pondasi hidup kita adalah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu mestinya tahu bagaimana Yesus, bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus itu. Di dalam hidupnya, di dalam hari kesehariannya, apa yang dilakukan, kita tahu. Nah, sekarang tergantung daripada kita percaya. Pondasi dasar itu adalah rasa percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Atau disebut kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau secara hukum agama namanya adalah orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingatkan di sini ayat yang 10 bagian B. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Harus memperhatikan dasar, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bertindak, kita bertindak, berkata-kata, perilaku kita harus disesuaikan, diperhatikan akan pondasi kita. Pondasi kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita akan berkata-kata, ingat firman Tuhan. Kita akan melakukan apapun, ingat firman Tuhan. Kita akan berkata apa, kita harus ingat firman Tuhan. Karena pondasi kita Yesus Kristus, bukan pondasi dunia ini. Bukan pondasi daripada dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi pondasi kita adalah Tuhan Yesus. Untuk itu harus diperhatikan. Jangan kita asal jadi orang Kristen. Oh, saya sudah punya KTP, saya sudah KTP, saya Kristen. Kita seenaknya sendiri. Hidup kita, perbuatan kita, tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita. Tidak bisa, Bapak Ibu. Itulah yang harus kita perhatikan. Antara dasar ini sangat penting. Dasar kita sudah kita miliki di dalam Kristus Yesus. Untuk itu, di saat kita itu setelah dibaptis, kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dan hari waktu yang kita lalui, mari kita memperhatikan dasar yang kita miliki. Kalau dasar kita itu sangat mahal, umpama sebuah bangunan, ya mari kita perhatikan di atasnya harus seimbang. Jangan sampai pondasinya kuat, pondasinya ratusan juta miliaran, di atasnya dibangun dengan dinding gedek ataupun lain sebagainya. Sehingga di saat ada dikatakan, di saat ada banjir mungkin nggak roboh, tetapi di saat ada angin bisa diterpa angin itu. Kenapa? Karena bangunan di atas pondasi tidak kuat. Hubungan kita dengan Tuhan tidak kuat. Hubungan kita dengan Tuhan tidak akrab. Hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah ada, sehingga kita tidak punya kekuatan apapun dalam menghadapi angin pencobaan. Di saat kita menghadapi tantangan, kita tidak punya kekuatan apapun. Kalau kita sungguh-sungguh menghadapi dasar kita dengan kuat, Bapak Ibu ya, dasar Kristus kita sudah kuat di dalam hati pikiran kita, saya yakin kita akan selalu siap sedia dalam keadaan apapun. Terutama pada saat ini, yang dialami bukan hanya kita, yang dialami adalah bukan hanya Indonesia, yang menghadapi semua adalah masyarakat manusia seluruh dunia. Pasti akan tetap mengucap syukur apapun dalam segala kondisi dan keadaan. Itu ciri orang yang memperhatikan antara kondisi dinding bangunan
di atas pondasi, memperhatikan pondasinya. Tapi kalau orang yang tidak memperhatikan pondasinya, saya yakin lain. Pikirannya sudah lain, perkataannya lain, sikapnya lain. Kenapa? Ya karena tidak memperhatikan pondasi. Saya ini siapa? Tidak memperhatikan. Saya orang Kristen, saya percaya sama Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Kenapa? Tidak mengenal. Karena apa? Karena tidak pernah komunikasi, tidak pernah baca firman Tuhan, sehingga tidak mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Paulus memperingatkan kepada kita, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kita sendiri membangun hubungan kita dengan Tuhan, harus perhatikan pondasi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang dimaksudkan dasar bangunan, pondasi dasar atau dasar, dua dasar itu adalah Tuhan Yesus yang ada pada pribadi kita. Dengan tujuan apa? Untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, di situasi yang ada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Nah, sudah otomatis Bapak Ibu. Kalau pondasinya sekuat apapun, sebagus apapun, tapi kalau tembok di atasnya tidak kuat, maka namanya tidak akan tahan uji. Ujiannya pakai api itu. Api itu apa tuh? Gambaran dari angin pencobaan. Nah, di situ. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, di saat ada pencobaan, saya yakin akan tetap datang kepada Tuhan Yesus. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, di saat ada pencobaan, ada tantangan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Justru semakin giat, semakin kuat hubungannya dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, hanya KTP-nya Kristen, saya yakin di saat ada pencobaan, lepas daripada Tuhan, lupa apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dasar yang sudah kita miliki, kita perhatikan dengan baik dan bijaksana sesuai dengan dasar yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu pada saat ini meteraikan dalam hati pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu, Pak Febri, Bu Febri, Rafael Putri, kemudian Pak Agung, Abedi, Bu Chelsea, Bu Lamidi, sekeluarga, Pak Cito, Bu Cito, Mbak Yusi, dalam pimpinan dan urapan kuasa-Mu, Pak Narto, Bu Narto, Mbak Riari Kureta, juga dalam pimpinan Tuhan, Pak Aan, Bu Aan, Mas Dusrian, kemudian Pak Paulus, Bu Paulus Noel. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu juga. Pak Lusius keluarga ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Saudara Yordan dan Angga dalam pimpinan Tuhan, kami serahkan juga ya Tuhan Yesus, Saudari Yuyun dalam pimpinan-Mu. Bahkan juga Pak Prio, Bu Prio sekeluarga di dalam pimpinan Tuhan. Kami serahkan Pak Rubianto, Bu Rubianto dalam pimpinan-Mu, dalam damai sejahtera Tuhan. Bu Maria, Pak Raji, kemudian Mas Tio bisa dalam pimpinan Tuhan, Pak Yuda, Bu Yuda, Nina Aksan. Kami serahkan dalam nama-Mu ya Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi dan sukacita-Mu yang memimpin ya Tuhan, sehingga Tuhan Engkau pakai bagi kemuliaan-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan Yesus akan sinode kami dalam pimpinan Tuhan dari pusat sampai daerah, bahkan gereja lokal. Kami serahkan juga dalam kuasa-Mu setiap program yang mereka rencanakan, baik musda maupun kongres dalam pimpinan Tuhan. Kami serahkan tak lupa buat daripada
saudara-saudara kami seiman di mana berada dari berbagai denominasi gereja. Engkau campur tangan pimpin, Tuhan campur tangan akan setiap umat-Mu ya Tuhan, baik di Nganjuk seluruh dunia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah. Kami serahkan ya Tuhan Yesus masyarakat Indonesia, bahkan di sekitar kami, Tuhan campur tangan supaya bijaksana dalam segala hal dengan situasi yang ada ini, maupun juga masyarakat seluruh dunia. Kami serahkan ya Tuhan pemerintah negara kami, presiden, wakil, para menteri, dan jajarannya sampai tingkat RT, RW ya Tuhan, bahkan juga TNI, Polri yang mengawal bangsa ini, dan juga tenaga medis seluruh Indonesia yang menghadapi bekerja keras menghadapi dalam situasi ini. Tuhan campur tangan, berikan hikmat-Mu, kekuatan dan kesehatan keluarga yang mereka tinggalkan ya Tuhan Yesus. Engkau campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Yesus akan doa kami pada saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan tetangga kanan kiri yang ada di tempat kami ini masing-masing ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur tentang Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah damai sejahtera kekuatan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekarang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.